Andre marah. Dia melaporkan ucapan Anthony pada nenek. "Nek, masa aku nggak boleh deket dan melamar Rani?" ucap Andre. "Siapa yang bilang?" tanya Bonita. "Anthony, dia nggak suka dan nggak bolehin kalau aku deket sama Rani," ucap Andre. Anthony menyusul Andre dan menjelaskan apa yang terjadi. "Jelasin, kenapa Andre kamu larang buat deket sama Rani?" tanya Bonita. Anthony menjelaskan detail kejadian atas kehamilan Rani. Sontak nenek Bonita terkaget dan merasa bersalah karena menelantarkan Rani sendiri di gubuk yang butut. Kalau anak yang ada pada Rani itu adalah anaknya Anthony, maka anak yang ada pada Foni itu anak siapa? Tanya Bonita. "Aku yakin itu anakku," ucap Andre. Andre juga menjelaskan kejadian yang Foni dan Andre lakukan. "Kalau memang Mendung itu anakmu, secepatnya kamu harus lakukan tes DNA. Semua harus dibereskan," ucap Bonita. "Aku juga inginnya seperti itu, tapi Foni kekeh mengklaim kalau anak itu adalah anak dari Anthony hasil dari bayi tabung," jelas Andre. Bonita itu licik. "Oh ya Anthony, kalau bisa segerakan pernikahanmu sama Rani," ucap Bonita. "Bagaimana dengan status pernikahanku dengan Foni?" tanya Anthony. "Biar nenek yang atur, kamu butuh pendamping yang layak dan kamu Andre, kalau kamu terbukti Mendung itu anakmu, nenek gak berharap banyak, hanya saja gak mungkin kalau kamu menikahi Foni," ucap nenek Bonita yang sedikit kecewa. "Nenek tenang aja, kalau kita sudah berunding begini, sepertinya masalah terasa ringan," ucap Andre. 6 tahun berlalu, Anthony masih saja belum bisa mengambil tindakan untuk menikahi Rani dan takut dengan sikap Foni. Anthony selalu kucing-kucingan jika hendak memberikan uang pada Bintang yang kini sudah masuk ke sekolah dasar. Kebetulan sekolah Bintang dan Mendung sama. Mendung sering sekali membuli Bintang dengan sebutan anak yatim. Kala itu Anthony datang untuk memberi uang jajan pada Bintang. Bintang merasa senang. Mendung yang tahu hal itu langsung melaporkannya pada Foni ibunya. Foni juga datang ke sekolah dan merampas uang itu dari Bintang. Foni tahu kalau Bintang itu anak dari Rani karena Rani sering menjemput Bintang pulang sekolah. "Mah, tadi papahnya Mendung kasih aku uang banyak," ucap Bintang. "Lalu, kamu beliin apa?" tanya Rani. "Bintang gak beliin apa-apa, uangnya diambil paksa sama mamanya Mendung," ucap Bintang dengan nada sedih. "Loh, kenapa diambil lagi?" tanya Rani dengan sangat kecewa. Katanya anak kayak aku gak pantas dapat uang dari papahnya Mendung," ucap Bintang sedih. "Ya udah gak apa-apa, Bintang kan masih punya uang dari mama," ucap Rani yang mencoba menenangkan sang anak. "Apa jangan-jangan Bu Foni sudah tahu kalau Bintang ini anak dari Pak Anthony? Apa dia marah karena hal itu?" batin Rani. Esoknya Rani mengantar Bintang ke sekolah dan serta sengaja dia juga bertemu dengan Foni yang kala itu juga tengah mengantar Mendung. Saat anak-anak masuk kelas, Rani mengajak Foni untuk berbicara. Dengan wajah sinis Foni mengiyakan ajakan Rani. "Ada perlu apa kamu ajak saya bicara?" tanya Foni angkuh. "Kenapa Anda memaki anak saya dan merampas uang pemberian Pak Anthony untuk Bintang?" tanya Rani. Kejadian itu membuat para ibu-ibu gempar dan mencoba untuk melerai Foni dan Rani. Foni yang dimintai keterangan malah memfitnah Rani seakan Rani berbuat zolim padanya. Hingga pihak sekolah men-skor Bintang dan melarang Rani untuk mengantar jemput Bintang ke sekolah. Rani sedih dan dia pun meninggalkan sekolah. Bintang hanya bisa melihat ibunya yang malang dari jendela kelas. Mendung membuli Bintang lagi dan mempermalukannya. "Anak sama ibunya sama ya ternyata teman-teman," ejek Mendung. Semua anak-anak di kelas menyuraki Bintang. Hingga pada malam hari tiba, pelayan kediaman Anthony menyiapkan beberapa makanan di meja makan untuk santap malam. Anthony, nenek Bonita, Andre dan Foni juga Mendung berkumpul di meja makan. "Pah, tadi ada kejadian heboh. Mama dipukul sama mamahnya Bintang loh," celoteh Mendung. "Loh, kenapa? Fon, kok kamu gak ada bilang apa-apa sama aku?" tanya Anthony. "Apa yang harus dibilang sih? Mendung cuma bergurau aja tuh," ucap Foni. "Gak mungkin kalau anak kamu asal ngomong," ucap nenek Bonita. Foni hanya diam, tak berkata-kata. "Jawab Fon, jangan diam aja," ucap Andre. "Gak ada masalah apa-apa kok, aku sama Rani," ucap Foni. "Gak mungkin kalau gak ada masalah kalian heboh," ucap Anthony.
Kata satpam di sekolah, katanya Tante Rani gak terima kalau uang milik Bintang diambil paksa sama mama, ucap Mendung. Foni langsung memberi isyarat dengan memelototi Mendung. Kamu kenapa sih, Fon? Itu kan aku kasih karena anaknya Rani gak mampu, dan dia juga gak punya ayah, marah Antoni. Keterlaluan kamu, Fon. Segitu takutnya suami kamu diambil. Kamu kan cantik dan pintar. Kalau kamu cerai sama Antoni, kamu bisa cari yang lain yang lebih kaya dari Antoni, ucap Bonita. Sikap kamu malu-maluin tau gak? Ucap Antoni kecewa. Kasih dia sanksi deh sekali-kali. Kamu nikahi Rani, jadikan Rani istri kedua kesayangan, pasti dia bakal jadi cacing kepanasan, ucap Bonita sambil meledek. Foni yang kesal langsung pergi ke kamar sambil membanting sendok. Mama, teriak Mendung.